Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati video, siswa dapat mengetahui dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem dengan tepat. Yang kedua, siswa memahami dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem dengan tepat. Tetapi sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Apabila sudah, mari kita langsung mulai ke materinya. Baik anak-anak, dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Berikut ini adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Akibat dari kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Akibatnya, proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk membasmi hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Hal ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan.
Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem, sekarang coba kerjakan latihan soal berikut ini ya. Yang pertama, sebutkan 7 dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua, akibat apa saja yang muncul apabila terjadi penebangan dan pembakaran hutan sembarangan. Sebutkan 3 ya. Yang ketiga, sebutkan 3 akibat dari perburuan liar. Yang keempat, sebutkan 2 akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Dan yang terakhir, sebutkan 5 cara menjaga keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, jangan lupa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.